Ia mengaku didekati dan dilamar oleh penduduk warga Wentira. Kok aneh sih mau-maunya mahasiswa itu? Kan seharusnya dia tahu bahwa penduduk yang di sana tuh tidak beres semua. Mengapa dia mau? Halo para sedulur, kembali lagi bersama dengan gue Mas Al, dimana kisah-kisah yang akan gue bawakan nanti bisa menghibur kalian, dan kisah tersebut mungkin sudah dinantikan buat kalian yang ingin menontonnya. Nah, sebelumnya gimana kabarnya kalian semua sedulur? Mudah-mudahan kalian tetap sehat ya. Apalagi saat ini buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa Ramadan itu bisa dikuatkan dan tidak bolong-bolong ya. Jangan sampai kau bolong-bolong karena nanti amal ibadahmu tuh dihitung di surga. Apalagi di bulan suci yang penuh berkat ini, ya kalian berlomba-lombalah untuk mencari amal ibadah yang nanti di kemudian hari itu bisa berguna buat kalian di sana. Jadi ya para sedulur, di sini gue akan menyampaikan kisah yang mungkin hampir mirip dengan Desa Saranjana. Buat para sedulur yang masih belum menonton, mungkin bisa ditonton terlebih dahulu ya di channel ini mengenai Desa Saranjana. Ya mungkin cerita yang akan saya sampaikan nanti mungkin tidak sepopuler dengan desa atau kota Saranjana, ya karena kurangnya informasi yang diperoleh dari kota tersebut nantinya. Nah, kota itu apa para sedulur? Ya, kota itu adalah kota Wentira. Nah kan, asing kan? Mesti kalian semua tuh nggak pernah dengar apa itu kota Wentira. Mungkin buat kalian sedulur lebih viralan mana? Kota Saranjana atau kota Wentira? Ya jelas kota Saranjana lah, difilmkan di bioskop. Sedangkan ini masih belum terkulik dengan detail ya sedulur. Tapi di sini gue Mas Al akan mencoba mengulik apa sih yang terjadi di sana, bagaimana asal usulnya, bagaimana isi-isinya kota tersebut, dan mudah-mudahan kalian terhibur dengan apa yang saya sampaikan nantinya ya sedulur. Kalian pernah berpikir gak sih mengapa kota-kota gaib itu dari segi penduduknya, dari segi bangunannya, itu konon katanya itu adalah kota-kota yang sangat maju sekali sedulur. Mungkin kalau pernah kalian menonton film Black Panther, nah di sana kan ada kota Wakanda, yaitu mirip sekali dengan kota tersebut. Dari segi teknologinya, dari segi bangunannya itu sangat modern sekali. Ya mungkin kita berdoa aja ya para sedulur, mudah-mudahan Indonesia bisa menuju Indonesia emas di tahun 2045. Ya kita sebagai masyarakat harus selalu mendukung, mensupport pemerintah yang memimpin saat ini atau saat-saat yang akan datang nantinya. Karena jika hanya salah satu yang terlibat untuk memajukan Indonesia, itu tidak akan bisa. Jadi harus saling membantu satu dengan yang lain. Nah, buat kalian para sedulur yang masih belum mensubscribe channel ini, silakan di-subscribe terlebih dahulu agar Mas Al ini bisa semangat untuk mengupload konten-konten yang menarik buat kalian semua. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita ikuti kisahnya. Let's go. Oke para sedulur, jadi kota Wentira ini adalah salah satu kota gaib yang ada di Indonesia. Tepatnya itu ada di Pulau Sulawesi. Nama kota Wentira sendiri ini berasal dari kata ngata Wentira, yang berarti kota yang tidak kasat mata. Jadi ya hilang gitu, tidak bisa dilihat langsung oleh mata. Sementara suku Toraja yang menempati Pulau Sulawesi ini mengatakan bahwa kota Wentira ini disebut dengan Towentira. Meskipun tak sepopuler dengan Desa Saranjana seperti yang gue sebutkan tadi ya sedulur, tetapi kota ini merupakan salah satu kerajaan gaib yang besar di Indonesia. Tapi ya para sedulur, menurut informasi yang saya peroleh, kota ini ternyata ada sangkut pautnya dengan pemerintahan kolonial Belanda yang pernah menjajah Indonesia pada saat dahulu. Ditandai dengan proyek besar pada saat pemerintahan Belanda, yaitu pembuatan jembatan yang ada di jalan Trans Sulawesi, tepatnya itu ada di leher Pulau Sulawesi. Proyek ini dikomandoi oleh Jusuf Raja Tiangso. Sementara pengerjaannya itu diresmikan oleh ACD The Grave
selaku Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 19 September tahun 1927. Nah, mengapa saya tahu? Karena hal ini bersumber dari catatan dokumen Onder Afdeling Palu yang menunjukkan jembatan kayu di Wentira ini dikerjakan oleh pekerja Tionghoa pada tahun 1933. Nah, ini ada keterangan dari koordinator komunitas Historia Sulteng yaitu Muhammad Herianto pada saat itu menjabat. Ia mengatakan bahwa bersamaan jembatan itu pula pemerintah Belanda ini membuat pesanggerahan yaitu dalam bentuk kebun kopi. Nah, ini ada kaitannya nanti ya para sedulur dengan lokasi kota Wentira ini. Kota Wentira ini berada di kebun kopi yang pernah dibuat oleh pemerintah Belanda saat itu. Kebun kopinya itu ada di kawasan hutan belantara antara kota Palu dengan Kabupaten Mutong, Sulawesi Tengah. Salah satu wilayah kota Wentira tersebut itu ada di salah satu kebun kopi yang letaknya di Donggala. Tetapi ya para sedulur, hingga kini cerita tersebut masih tanda tanya karena belum diketahui keberadaan kota tersebut dalam bentuk fisik atau bisa dilihat langsung oleh mata. Jadi ya hanya beberapa orang-orang saja yang mungkin memiliki kelebihan atau memiliki kemampuan lebih di bidang supranatural ini bisa melihat bentuk kota Wentira yang ada di kebun kopi tersebut. Nah, menurut informasi yang saya peroleh, jika kalian bisa melihat dan melewati kota tersebut, kalian akan menemukan suatu tugu yang berwarna kuning dan jembatan Wentira yang konon katanya ini adalah gerbang pintu masuk kota Wentira itu. Dan ketika kalian melewati jembatan tersebut atau tugu tersebut, kalian harus membunyikan klakson sebanyak 3 kali. Karena jika tidak, maka ya siap-siaplah kalian akan hilang di sana atau kalian tidak bisa kembali lagi ke bumi kita Indonesia. Menurut informasi yang saya peroleh, kota Wentira adalah kota yang penuh dengan peradaban yang sangat maju sekali, luar biasa. Kota Wentira juga itu didominasi oleh warna kuning keemasan layaknya harta karun yang bertumpuk di suatu wilayah. Mengapa hal itu bisa terjadi ya para sedulur? Jadi banyak yang percaya bahwa kota Wentira ini adalah kota Atlantis yang hilang. Kalian tahu kota Atlantis? Kalau yang gue tahu sih, kota Atlantis itu ya kayak yang ada di film SpongeBob itu ya, penuh dengan peradaban yang sangat luar biasa. Bagaimana majunya kota itu, bagaimana teknologinya, ya seperti itulah. Nah, masyarakat yang bisa melihat atau memiliki kemampuan yang lebih itu mengatakan bahwa bangunan-bangunan yang ada di sana itu berwarna emas. Apakah di sana juga banyak emasnya ya para sedulur? Kalau banyak emasnya, kita kesana aja lah ya, kita ambil emasnya, kita colong, kita jual, jadi kaya raya kita. Atau mungkin bisa kita panggil ini ya, para bajak laut, daripada mereka membaca orang-orang yang tidak berdosa, mungkin langsung membajak kota Wentira ini. Kan di sana banyak sekali hartanya, pastilah mereka mau. Yuk coba di calling buat para sedulur, calling bajak lautnya. Halo bajak laut, kesini. Di sini ditemukan harta karun yang sangat banyak sekali. Cepet. Selain itu para sedulur, jadi para warga yang ada di kota Wentira ini selalu menggunakan kaos berwarna kuning. Aneh ya? Kan ada warna hijau, ada warna merah. Kok yang dipakai kuning terus sih? Makanya para sedulur, udah bangunannya warna kuning, orang-orangnya pakai kaos atau baju warna kuning. Jika kita keker ya, pakai sedotan gitu ya kan, kecil tuh dari jauh. Wah, itu apa itu? Emas itu, emas. Ya gimana orang warnanya kuning semua? Kalau bukan emas terus apa? Masa iya kuning-kuning yang mengampul di kali gitu? Kemudian ya para sedulur, jadi di kota Wentira ini juga ada larangan. Kalau kalian pernah mengunjungi pantai selatan, kan di sana kan ada larangan ya. Itu larangan menggunakan kaos, kalau nggak salah itu kaos warna merah, kuning, hijau. Nah ternyata di kota Wentira ini juga ada larangan. Mungkin buat kalian yang bisa melihat dan kebetulan masuk di wilayah tersebut, kalian tuh dilarang menggunakan kaos warna kuning.
Jika kalian menggunakan kaos warna kuning, ya kalian siap-siap lah. Mesti banyak sekali tuh ancaman-ancaman atau gangguan-gangguan, atau bahkan bisa jadi kalian bisa tidak selamat di kota Wentira. Nah, mungkin buat kalian para sedulur pasti bertanya-tanya bagaimana sih penduduk-penduduk yang ada di desa Wentira tersebut atau kota Wentira tersebut. Rupanya ya sedulur, jadi penduduk di sana tuh ya layaknya manusia biasa. Ya mereka hidup berkoloni, berkumpul, ya pergi ke pasar, bekerja, ya layaknya aktivitas-aktivitas yang ada di kehidupan biasa ya. Tetapi ya para sedulur, di sini ada perbedaan yang sangat mencolok di bagian fisiknya. Jadi penduduk yang ada di kota Wentira ini ternyata dia tidak mempunyai garis bibir di atas ini ya. Jadi penduduk di sana tidak ada lekuan, jadi lurus, datar di atas bibirnya. Coba kalian bayangkan, apa nggak aneh tuh? Selain itu juga ya sedulur, konon katanya para penduduk ini mempunyai jurus, layaknya jurus Naruto ya, kalau kalian pernah nonton, jurus menghilang. Nah, dia punya. Wah, aku juga mau sih kalau punya jurus menghilang, apalagi menghilang dari kenyataan. Sedulur, di kota Wentira ini ternyata ada kisah yang pernah viral saat itu. Jadi ada salah satu mahasiswa yang kuliah di Kepulauan Sulawesi. Ia mengaku didekati dan dilamar oleh penduduk warga Wentira. Kok aneh sih mau-maunya mahasiswa itu? Kan seharusnya dia tahu bahwa penduduk yang di sana itu tidak beres semua. Mengapa dia mau? Jadi kisahnya ya para sedulur, mahasiswa ini pernah bertemu dengan salah satu warga Wentira. Mereka melakukan komunikasi secara intens hingga pada akhirnya suatu ketika mahasiswa ini diajak lamaran oleh warga Wentira tersebut dan akhirnya sampai menikah. Hingga akhirnya mahasiswa ini mendapat banyak sekali cemoohan-cemoohan dari warga sekitar. Karena ya kalian tahu sendiri, kota Wentira ini adalah hutan belantara. Masa iya sih ada yang mendekati dan melamar mahasiswa tersebut? Pasti masyarakat tidak percayalah dengan apa yang ia ceritakan. Mahasiswa ini pernah menceritakan kepada masyarakat sekitar bahwa ia didekati oleh warga Wentira, dan kebetulan warga Wentira itu atau pemuda tersebut itu merupakan salah satu dari 7 panglima perang yang ada di kota Wentira. Ya, kan sebelumnya kota Wentira ini adalah atau mungkin dianggap sebagai kerajaan gaib. Jadi ya pemuda itu merupakan salah satu panglima perang yang ada di kerajaan tersebut. Karena masyarakat sudah muak sekali dengan cerita tersebut, akhirnya masyarakat di sana itu menganggap bahwa mahasiswa ini sudah stres atau sudah gila. Karena ia mengatakan kembali bahwa sebentar lagi ia akan dinikahi oleh pemuda tersebut. Hingga pada akhirnya 7 hari kemudian perempuan itu menghilang sedulur. Semua saudara-saudaranya, masyarakat yang ada di sekitar sana itu mencari perempuan tersebut. Namun sayang ya sedulur, perempuan ini tidak ditemukan. Padahal masyarakat sudah mencari di hutan belantara yang dianggap sebagai kota Wentira. Itu tidak ada. Entah layaknya ditelan bumi. Hingga suatu ketika perempuan ini kembali lagi bersama dengan pasangannya yang sudah menjadi suaminya. Kerabatnya pun sampai kaget ketika ia melihat bahwa perempuan ini balik lagi dengan pasangannya. Dan lebih mengagetkannya lagi, ia mendapat sebuah oleh-oleh atau sebuah bingkisan yang diberikan perempuan ini kepada kerabatnya, yaitu emas yang sangat banyak sekali. Hingga akhirnya perempuan atau mahasiswi yang menikah tadi dengan penduduk Wentira ini berpamitan kepada kerabat-kerabatnya bahwa ia akan menetap di kota Wentira. Setelah mahasiswi ini berpamitan dengan kerabat-kerabatnya, ia pun tidak pernah kembali lagi sampai sekarang. Karena masyarakat sekitar pun percaya bahwa jika ada manusia yang menetap atau tinggal di sana, tidak akan kembali lagi ya sedulur. Nah, jadi begitu ya para sedulur, asal-usul kota Wentira, kemudian ada kisah-kisah yang ada di sana, dan hal-hal menarik di kota Wentira. Mungkin sebenarnya ya para sedulur, jika kita telusuri lebih lanjut, tidak hanya kota Wentira atau kota Sarancana, banyak sekali tempat-tempat yang dianggap
mistis atau dianggap sebagai tempat pemukiman setan. Mungkin kalau kalian pengen menelusuri ya monggo sedulur, saya persilahkan, monggo dicari, tapi saya sih nggak berani, takut wiki membahas mistis-mistis masa nggak wani. Nah, yang penting ya buat para kalian sedulur, mungkin kalian tetap berhati-hati dimanapun kalian berada. Tetaplah kalian menghargai tempat dimana kalian berpijak di situ ya, agar kalian selamat. Oh ya, buat kalian para sedulur-sedulurku yang masih belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa dinyalakan tombol notifikasinya, di like, dan di share kepada teman-teman semuanya, agar kalian bisa mengetahui kisah-kisah menarik yang akan gue sampaikan buat para sedulurku semuanya. Dan mungkin gue ingatkan kembali ya sedulur, buat kalian yang mempunyai kisah-kisah menarik atau kisah-kisah horor mistis, bisa kalian tuliskan di email yang saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Oke, begitu saja ya para sedulur. Saya Mas Al, saya pamit undur diri. See you and goodbye.